Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT PT ASDP Indonesia Ferry sebagai perusahaan penyeberangan nasional. Oke, yang pertama kita mulai dari analisis internal atau IFAS. Dari sisi kekuatan atau strength, PT ASDP memiliki jaringan rute penyeberangan terbesar di Indonesia sehingga menjadi pemimpin pasar dalam konektivitas antar pulau. Selain itu, status ASDP sebagai BUMN memberikan keunggulan berupa dukungan regulasi dan pemerintah. ASDP juga didukung aset armada dan pelabuhan yang luas, kemungkinan melayani jutaan penumpang dan kendaraan setiap tahun. Inovasi digital melalui sistem tiket online Veritsi mempercepat pelayanan dan mengurangi antrean. ASDP juga memegang peran vital dalam logistik nasional, khususnya distribusi barang dan kendaraan. Namun, ASDP juga memiliki beberapa kelemahan atau weakness, diantaranya masih terdapat banyak kapal berusia tua yang berdampak pada keandalan dan biaya perawatan. Kemudian kemacetan dan antrian panjang sering terjadi saat peak season, terutama di lintasan Merak dan Bakauheni. Selain itu, kompetensi SDM teknis belum merata, serta adanya ketergantungan terhadap subsidi pemerintah. Sistem manajemen risiko keselamatan juga masih perlu ditingkatkan agar lebih seragam dan optimal. Selanjutnya kita masuk ke analisis eksternal atau EVAS. Dari sisi peluang atau opportunity, meningkatnya mobilitas masyarakat antar pulau membuka potensi kenaikan penumpang dan kendaraan. Pertumbuhan logistik nasional dan proyek hilirisasi juga membutuhkan konektivitas laut yang andal. Didukung oleh digitalisasi transportasi nasional, ASDP berpeluang mengembangkan layanan Veritsi secara lebih terintegrasi. Selain itu, adanya investasi infrastruktur, pemerintah serta pertumbuhan sektor pariwisata menjadi peluang strategis bagi ASDP. Namun ASDP juga menghadapi ancaman atau threat. Cuaca ekstrim dan resiko kecelakaan laut dapat mengganggu keselamatan dan jadwal pelayaran. Persaingan dengan moda transportasi lain seperti pesawat murah dan tol laut semakin meningkat. Lonjakan penumpang saat musim libur berisiko menimbulkan komplain publik. Selain itu, fluktuasi harga BBM dan ketidakpuasan pelanggan akibat delay dapat mempengaruhi citra perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan nilai IFAS 1,20 dan EVAS sebesar 1, sehingga PT ASDP berada pada kuadran 1 atau growth. Artinya perusahaan berada dalam kondisi kuat dan memiliki peluang besar untuk bertumbuh dan melakukan ekspansi secara agresif dengan strategi utama berupa modernisasi dan inovasi layanan. Berdasarkan matriks SWOT, dirumuskan beberapa strategi utama. Pada strategi SO, ASDP fokus pada modernisasi armada, pengembangan digitalisasi Veritsi, pembangunan pelabuhan terintegrasi, serta kerjasama dengan sektor pariwisata. Untuk strategi WO, diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan sistem prediksi lonjakan penumpang berbasis AI, pengadaan kapal baru, dan pembangunan dermaga tambahan. Pada strategi ST, ASDP memperkuat SOP keselamatan, melakukan diversifikasi layanan, menerapkan dashboard traffic real time, serta optimasi jadwal saat cuaca ekstrim. Sedangkan strategi WT difokuskan pada peremajaan kapal, penambahan petugas saat peak season, monitoring BBM, serta penguatan sistem pengaduan publik. Nah, untuk mendukung pelaksanaan strategi, ASDP menggunakan pendekatan balance scorecard yang mencakup perspektif keuangan, internal, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kualitas layanan, keselamatan, dan pengembangan SDM. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PT ASDP memiliki posisi strategis yang kuat dan peluang besar untuk terus berkembang. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten, ASDP diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan penyeberangan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.